Shalom, perkenalkan nama saya Hilnostia. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen, grup S semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah Pak Dewasa atau Pendidikan Agama Kristen untuk dewasa yang diampu oleh Bu Damayanti Nababan MPD. Di sini saya akan membahas topik penerapan pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa. Kita masuk pada pengertian Pak Dewasa, yang dimana di sini adalah artinya seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada tinjauan alkitabiah, teologis, dan kerohanian. Dalam hal kerohanian, orang dewasa yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar, sehingga menjadi berdampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun berada. Itulah pengertian dari Pak Dewasa atau pendidikan agama Kristen bagi dewasa. Pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa melalui gereja bermaksud untuk menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap kebergantungan kecuali kebergantungannya pada Yesus. Gereja dipanggil melalui pendidikan agama Kristen untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif dalam setiap peristiwa kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam untuk alasan ini, dan untuk merayakan dengan sukacita perbuatan Allah yang sempurna dalam Kristus dan berlangsung terus melalui Roh Kudus. Jadi tujuan pendidikan agama Kristen untuk dewasa ini adalah agar semua pribadi menyadari Allah lewat penyingkapan dirinya, khususnya melalui kasih-Nya yang membebaskan bagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasih yang pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup bertumbuh sebagai anak Allah yang berakal dalam persekutuan Kristen, hidup dalam Roh Allah dalam setiap hubungan, memenuhi panggilan pemuridan bersama di dunia dan tinggal di dalam pengharapan Kristen. Kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu sasaran pendidikan agama Kristen dewasa. Adapun tingkat usia 25 sampai ke atas dengan pembagian ada 3: masa dewasa dini 25 sampai 40 tahun, masa dewasa media dari 40 sampai 60 tahun, masa dewasa lanjut atau lansia dari 60 sampai ke atas. Jadi adapun penerapan Pak Dewasa ini pengertiannya adalah dalam keluarga Kristen adalah untuk membimbing perkembangan seseorang menuju kedewasaan yang sesuai dengan pola-pola Kristiani dan berlandaskan firman Tuhan atau firman Allah. Adapun tugas perkembangan penerapan pendidikan agama Kristen dan ciri-ciri yang hendak untuk dicapai ada 5 bagian. Yang pertama, perkembangan jasmani atau fisik. Pada masa dewasa dini terjadi apa yang disebut dengan puncak efisiensi fisik terjadi pada usia pertengahan 20-an dan terjadi penurunan lambat laun hingga awal usia 40-an. Pada masa dewasa media terjadi perubahan fisik yang tak mampu berfungsi seperti sedia kala dan beberapa organ tubuh tertentu mulai haus. Pada masa dewasa lanjut terjadi perubahan kondisi fisik ke arah yang buruk dengan proses dan kecepatan yang berbeda-beda sesuai masing-masing individu. Dan pada masa ini keadaan fisik benar-benar semakin melemah dan tak berdaya sehingga harus bergantung pada orang lain. Sedangkan perkembangan kognitifnya pada tahap formal operasional. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya atau tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi.
Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Dia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya atau baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisannya ini, orang dewasa lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, kemudian mencari sintasa dan relasi atau proporsi yang berbeda-beda tadi. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Tahap keintiman lawan isolasi dari umur 20 sampai 30 tahun. Dalam tahap ini, pemuda siap dan ingin untuk menyatukan identitasnya dengan orang-orang lain. Mereka mendambakan hubungan-hubungan intim atau akrab dan persaudaraan, serta siap mengembangkan daya-daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan daya-daya untuk memenuhi komitmen-komitmen ini meskipun mereka harus berkorban. Para pemuda dalam tahap ini untuk pertama kalinya mereka mengembangkan daya-daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan genitalitas seksual yang sesungguhnya dalam hubungan timbal balik dengan mitra yang dicintainya. Pada tahap generativitas lawan stagnasi dari umur 30 sampai 65 tahun. Pada tahap ini orang dewasa melampaui dunia terbatas keluarga intimnya dan membuka diri terhadap dunia masyarakat luas untuk memberikan sumbangannya yang berarti. Pada tahap ini orang dewasa memasuki situasi antara rasa kebersamaan sambil mengalahkan rasa kehilangan identitas. Dan pada tahap ini orang-orang dewasa memasuki taraf memelihara dan mempertahankan milik yang ada. Pada tahap integritas ego lawan keputusan 65 ke atas. Pada tahap ini, para lanjut usia atau lansia menghargai kontinuitas prestasi masa lampau dan melihat hidupnya yang berprestasi itu sebagai suatu langkah maju. Orang dewasa pada tahap ini berdasarkan perkembangan sebelumnya mulai belajar menjadi bijaksana. Kita masuk yang nomor 4, yaitu perkembangan pengambilan keputusan moral. Tahap pasca konvensional orientasi ajas etika universal. Pada tahap ini orang dewasa meyakini bahwa semua yang baik dan tidak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang meluas dan universal. Yang kelima atau yang terakhir, perkembangan iman. Inilah penerapannya atau penerapan. Tahap kepercayaan eksistensial konjungsi dari umur 25 sampai 45 tahun. Pada tahap ini ditandai adanya keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam kodrat kebenaran diri dan hidupnya. Tahap kepercayaan eksistensial yang mengacu pada universal usia 45 ke atas. Pada tahap ini, pribadi sudah melampaui tingkatan paradoks dan polarisasi karena gaya hidupnya sudah langsung berakar pada kesatuan dengan yang ultim. Pada tahap ini, pribadi sudah mampu meninggalkan untuk melepaskan diri dari egonya, menjadi terang Kristus dan dimanapun mereka berada. Iya. Kita masuk pada lingkungan dan suasana pembelajaran Pak dewasa. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan pembelajaran Pak di sini ada rumah. Kita tahu pembelajaran pendidikan agama Kristen tidak di sekolah saja, tetapi bisa di rumah, sekolah umum, gereja, dan masyarakat. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik bukan hanya seorang guru saja, tetapi pendidik ada 4 orang, yaitu
orang tua, yang kedua guru, yang ketiga jemaat, yang keempat masyarakat. Ya, suasana pembelajaran ini yang ketiga dan yang terakhir, yaitu mengingat perkembangan kognitif. Orang dewasa menunjukkan bahwa mereka mampu membuat suatu analisa kritis dan suatu sintesa. Juga secara perkembangan kepercayaan, orang dewasa selalu menguji kembali semua keyakinan yang sudah diwariskan. Maka dapat disebut di sini bahwa suasana belajar yang baik adalah suasana belajar yang kondusif. Artinya, suatu suasana yang interaktif. Suasana di mana orang dewasa belajar aktif tanpa didikte oleh guru, atau guru memang tetap diperlukan, dan memberikan kesempatan buat orang dewasa untuk berpikir dan menganalisa bahan mensintesa sendiri. Ya. Dan di sini saya akan membahas ada salah satu tokoh Alkitab yang menerapkan pak dewasa. Saya ambil tokohnya adalah Abraham. Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, dasar utama dari perkembangan pendidikan agama lebih terfokus pada sejarah bangsa Israel itu sendiri. Ya, Abraham itu salah satunya. Ya, sejarah bangsa itu berawal ketika Abraham dipanggil oleh Allah dan penerapannya dilakukan ketika bangsa itu menjadi besar, yakni ketika menjalani masa-masa yang sangat memprihatinkan ketika keluar dari Mesir. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapak leluhur dari bangsa pilihannya. Itu ada di Kejadian 12. Dan dia menjawab melalui imannya. Jika Abraham menjadi bapak leluhur dari bangsa pilihan Allah, maka dia bukan saja sebagai orang beriman yang merupakan perantaraan antara Tuhan dengan umatnya, tetapi juga menjadi guru yang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia itu dengan segala janji Tuhan yang membawa berkat kepada Israel secara turun-temurun. Abraham menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekal, yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi, dan hakim yang adil di antara segala bangsa dan segenap umat manusia. Keyakinan Abraham bahwa Tuhan adalah adil, bijaksana, benar dan adil, murah hati dan pengampun. Abraham menerima hukuman Tuhan yang dijatuhkan atas dosa, namun ia berbicara dengan Tuhan demi kepentingan Ismail dan Lot yang berdosa. Abraham berhubungan dengan Allah dalam persekutuan yang akrab dan dianugerahi Tuhan wahyu khusus dalam bentuk penglihatan, dan Tuhan berkenan mengunjunginya dalam wujud media manusiawi. Itu terdapat di Kejadian 18 ayat 1 atau malaikat. Abraham beribadah kepada Tuhan dan memanggil Tuhan dengan nama Tuhan dan mendirikan mezbah untuk tujuan ini. Monoteismenya jelas bertentangan dalam politeisme nenek moyangnya. Jadi pendidikan orang dewasa didasarkan pada iman Abraham. Iman Abraham mungkin paling menyolok dalam hal ketaatan dan kesiapan melakukan apapun perintah Allah. Karena iman ia meninggalkan Ur-Kasdim. Demikian juga ia dipimpin meninggalkan Haran. Karena iman ia menerima kehidupan setengah mengembara kendati negeri Kanaan telah dijanjikan kepadanya. Ia mengalami hanya sebagian dari keseluruhan penggenapan perjanjian itu, yakni menempati sebidang tanah kecil di Makpela dan memperoleh hak di dekat Bersyeba. Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, imannya dialaskan pada kepercayaan akan kekuasaan Tuhan bila perlu untuk membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Sebagai orang dewasa, Abraham bertanggung jawab mewariskan imannya kepada generasinya. Terhadap keluarganya sendiri, ia menunjukkan kasih sayang yang tulus dan mendalam. Ia diakui sebagai orang yang berhasil membina dan menuntun anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan menerapkan kebenaran dan keadilan. Selain iman, watak dan karakternya patut menjadi landasan dalam pendidikan dewasa. Itulah salah satu contoh dari tokoh Alkitab dalam penerapan PAK. Jadi itulah yang harus kita teladani dari bapak kita Abraham. Baiklah, untuk yang terakhir kalinya saya dapat mengambil kesimpulan
bahwa pak dewasa adalah seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada Alkitab. Seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada tinjauan Alkitabiah teologis dan kerohanian, dan dalam hal kerohaniannya orang dewasa yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar sehingga menjadi dampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun berada, yang bertujuan untuk menyadari Allah lewat penyingkapan dirinya, khususnya melalui kasih-Nya yang membebaskan sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasih yang pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup, bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang berakar dalam persekutuan Kristen, hidup dalam roh Allah dalam setiap hubungan, memenuhi panggilan pemuridan bersama di dunia, dan tinggal di dalam pengharapan Kristen. Terima kasih dan sampai di sini pembahasan saya. Shalom.